kehidupan yang Tuhan berikan, ya kan? Hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mana tahu besok kita entah bagaimana, tetapi ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan, kita wajib mengucap syukur. Oke, baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa, buka tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan masih menambahkan dari kami nafas kehidupan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan, memohon Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin kami, menuntun hidup kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah nama Tuhan yang boleh kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan menaikkan pujian kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan semua yang telah Tuhan berikan. Kita mengundang bangkit berdiri ya, dan semangat bernyanyinya ya. Kita bernyanyi selamat pagi Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan.
kami juga mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Mohon Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu adik-adik. Nah, kembali lagi sama Lause Beni nih. Lause mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus, untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk kembali memuji Tuhan Yesus bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkati kami dalam firman Tuhan ini Tuhan, kiranya kami dapat mendengar firman Tuhan ini dengan baik, dengan seksama Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengerti apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami, kepada hidup kami, dan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau cerita tentang menghormati orang tua. Nah, siapa di sini udah menghormati orang tuanya? Ayo, tunjuk tangan. Ya, oke. Nah, sekarang Lause sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dulu. Yang ada Alkitab, mari buka Alkitabnya. Yang belum, Lause akan bacakan. Lause mau ambil dari Keluaran 20 ayat 12. Oke, Lause baca ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik, itu kata firman Tuhan. Nah, bentar ya, Lause letakkan dulu. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang dicatat pas kejadian Musa dalam Mesir, dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh Musa untuk mencatat semua peraturan-peraturan yang berlaku dari Tuhan melalui Musa. Dan Musa, tahu gak? Musa itu menulis firman Tuhan itu dalam 2 loh batu. Dan salah satunya firman ini adik-adik, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Nah adik-adik, tahu gak kenapa, apa maksudnya dibuat, kok ada tiba-tiba tertulis hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah adik-adik, itu kan kejadian itu dulu pas Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Nah, Tuhan Yesus itu menjanjikan sama orang Israel untuk mereka bisa menduduki tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi Tuhan itu menciptakan peraturan-peraturan untuk mempersiapkan orang Israel untuk menduduki tanah tersebut. Melalui 2 loh batu itu Tuhan menyuruh Musa untuk menulis semua hukum-hukum yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, maksudnya adik-adik, hormati ayah ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Maksudnya Tuhan berjanji kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, sama seperti kita menghormati Tuhan Yesus, kita pasti akan dijanjikan Tuhan sukacita, umur yang panjang adik-adik dulu. Pas mereka dulu mau ke tanah perjanjian, dijanjikan umur yang panjang. Itulah maksudnya adik-adik. Nah sekarang maksudnya di situ, adik-adik kalau menghormati orang tua sama seperti menghormati Tuhan Yesus. Adik-adik itu pasti diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan, diberikan semua berkat yang mau Tuhan kasih. Gitu maksudnya adik-adik. Tuhan itu maksudnya untuk kita menghormati orang tua, maksudnya itu ya begitu, biar kita tahu menghormatinya, menghormati Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita itu kalau mengasihi orang tua itu lihat waktu gak? Kalau misalnya hari ini mengasihi orang tua, besoknya enggak mengasihi orang tua, lihat waktu gak adik-adik? Nah adik-adik, kita itu mengasihi orang tua itu enggak lihat waktu. Setiap hari kita harus mengasihi orang tua. Bahkan nanti kalau kita udah besar, udah sebesar Lause, udah sebesar orang-orang dewasa lah adik-adik, kita itu harus tetap mengasihi orang tua kita.
Kita walaupun kita udah sukses, misalnya udah banyak uang, kita udah banyak, kita punya rumah di mana-mana, kita punya semua harta di mana-mana, tapi kita gak boleh lupakan orang tua kita loh adik-adik. Orang tua kita itu udah berjasa membesarkan kita dulu. Ingat gak adik-adik pas kecil sering kali nangis gak dibelikan mainan, sering nangis gara-gara misalnya mau minta mainan di minimarket tapi gak dikasih, atau mau beli makanan tapi gak dikasih. Tapi tahu gak adik-adik, itu kan lihat kan orang tua kita pas kita menangis, kita marah-marah, orang tua kita tetap sabar kan? Orang tua kita gak pernah meninggalkan kita adik-adik. Orang tua kita itu selalu setia kepada kita, selalu menjaga kita, gimana pun jahatnya kita sama orang tua kita. Orang tua itu tetap mengasihi kita, memeluk kita, merangkul kita. Nah, gitulah adik-adik. Jadi kita gak boleh lupa sama apa yang udah dilakukan orang tua kita kepada kita. Nah, waktu adik-adik nanti udah besar, nanti adik-adik udah punya semuanya, udah tinggi lah jabatannya adik-adik. Adik-adik ingat orang tua, adik-adik harus menjaga orang tuanya yang udah tua, yang udah gak bisa lagi kuat, yang udah mulai lemah. Adik-adik tetap harus jaga, tetap harus kasih dia seperti gimana orang tua kita dulu mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita adik-adik. Nah adik-adik ingat ya, orang tua itu adalah Tuhan kita di bumi ini. Dialah harus yang kita taati adik-adik. Kita harus taat kepada orang tua, kita harus sayang kepada orang tua, sama kita seperti sayang Tuhan Yesus. Di sini pasti semua kan sayang sama Tuhan Yesus. Nah itu adik-adik, sama seperti menyayangi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi orang tua kita. Nah adik-adik, jadi jangan lupa ya adik-adik untuk kembali bersama orang tua, kembali sayang sama orang tua kita, selalu ada sama orang tua kita dimanapun kita berada. Jangan pernah lupa sama orang tua, karena orang tua sudah mengasihi kita lebih dahulu. Sama seperti Tuhan Yesus, walaupun dia udah disalib, udah mati, tapi dia masih ingat orang tuanya. Dia menitipkan orang tuanya sama murid-muridnya walaupun dia udah mati. Itulah bukti kasih Tuhan Yesus. Walaupun dia mati, dia masih mau menjaga ibunya, masih mau menyayangi ibunya, masih mau mencoba untuk menjaga ibunya, walaupun itu dengan murid-muridnya aja yang mencoba menjaga dia karena suruhan Tuhan Yesus. Tapi itu bentuk kasih Tuhan Yesus kepada ibunya, orang tuanya. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Lause mau menyimpulkan kalau kita itu harus selalu mengasihi orang tua, harus selalu menjaga orang tua kita dimanapun kita berada, gak pernah lupa sama orang tua kita nantinya. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan kami lagi kesempatan untuk kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sebagai anak, kami mau selalu mengasihi orang tua kami Tuhan, selalu menjaga orang tua kami Tuhan, dimanapun kami berada nantinya Tuhan. Kami mau selalu menjaga orang tua kami Tuhan, mengasihi orang tua kami Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, orang tua kami adalah titipan Tuhan, untuk kami bisa taat, untuk kami bisa memiliki disiplin Tuhan, untuk kami bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, yang sudah menjaga kami dengan selalu Tuhan, senantiasa selalu ada, menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami selalu hiburan-hiburan kepada kami Tuhan di saat kami sedih. Kami janji Tuhan pada selanjutnya Tuhan, pada saat kami sudah besar nanti Tuhan, dan sampai mungkin kami sudah tidak ada lagi Tuhan, kami selalu mau mengingat orang tua kami Tuhan, mengasihi orang tua kami, menjaga orang tua kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Walaupun kami tidak lagi di dalam sekolah minggu Tuhan,
Kami percaya Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami beradanya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, inilah firman Tuhan tadi tentang mengasihi orang tua. Langsung Beni mau undur diri dulu. Sampai jumpa lagi nanti. Bye-bye. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Teacher Beni. Semua sudah mendengarkan kan? Iya, pasti semuanya. Apa tadi isinya? Teacher mau tahu nih. Pasti apa? Ayo, siapa yang ingat boleh tunjuk tangan. Iya, hormati ayah dan ibumu. Bukan itu juga, bukan itu aja ya. Tetapi orang yang lebih dewasa, bahkan yang lebih kecil dari kita pun kita harus hormati. Itulah perintah Tuhan ya. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kita angkat pujian kita, hormati orang tuamu. Kita nyanyi bersama-sama ya. demikianlah